Udah sampai Kak. Iya Dek, makasih ya Dek, udah mau anterin kakak di sini. Dulu, nggak usah banyak basa-basi deh Kak. Nggak usah makasih-makasih. Adek itu pengennya kakak tuh nggak nyusahin terus. Bukan cuma bilang makasih-makasih. Ini juga, kakak kan tahu sendiri. Adek itu mau berangkat kerja. Masih aja ngerepotin aja adek terus kayak gini. Iya, kakak minta maaf ya Dek, soalnya angkot kan udah rada tadi pagi. Kalau jam-jam segini itu angkot juga sudah jarang. Ya makanya kakak itu kalau mau jualan harus lebih pagi biar nggak ngerepotin adek. Kakak kan tahu sendiri, adek itu juga punya kesibukan. Nggak bisa ya adek itu jangan nganterin kakak terus kayak gini. Iya, kakak tahu Dek. Cuma kan kamu tahu pagi-pagi kerjaan kakak itu banyak. Nyiapin sarapan buat kamu, baju kamu kakak setrika. Jadinya ya buat jualan kayak gini, kakak nggak bisa terlalu pagi. Aduh kak, itu kan cuma alasan kakak aja. Sebenarnya ya kakak itu emang malas. Nih gini nih ya, kalau emang kakak gak malas, gak mungkin kakak tetap jualan kayak gini. Cari kerjaan yang lain dong, jangan cuma jualan nasi. Ya gimana kakak ini mau cari kerjaan yang lain Dek? Kamu kan tahu sendiri, kakak ini cuma lulusan SMP. Sedangkan sekarang cari pekerjaan itu ya minimal lulusan SMA. Ya makanya kak, kakak itu harusnya dulu sekolah yang benar. Jangan bodoh kayak gini. Lihat nih, kalau kakak bodoh kayak gini, jadinya apa? Kakak tuh bisanya cuma jadi beban. Dek, kakak ini kan nggak bodoh. Kakak sekolah cuma sampai SMP kan gara-gara ya dia tahu sendiri kehidupan keluarga kita kayak gimana. Jadinya kakak yang ngeputusin buat ngebantu ekonomi keluarga. Udahlah kak, intinya kakak itu bodoh. Dan juga nih ya kak, kayaknya harusnya dulu kakak itu nggak usah lahir deh. Soalnya apa? Kakak lahir ke dunia pun nggak ada yang membuat ya orang senang. Malahan kakak tuh cuma jadi beban biasanya. Ada tuh sebenarnya malu ya punya kakak kayak kamu. Soalnya apa? Kamu tuh malu-maluin. Kakak malu-maluin apa sih Dek? Kakak beban apa di kehidupan kamu walaupun kakak kayak gini? Kakak kan nggak pernah nyusahin kamu. Nggak malu-maluin kata kamu. Aku tuh malu ya. Kalau teman-teman aku tahu aku punya kakak penjual nasi kayak gini, mau ditaruh mana muka aku? Apalagi aku sekarang udah kerja kantoran. Kak, asalkan kakak tahu ya. Aduh, kayaknya nih ya kak, kalau boleh memilih, ada yang nggak mau punya kakak seperti kamu. Mending ada itu punya kakak kayak Mbak Novi itu. Soalnya kan dia itu punya banyak uang, bajunya bagus-bagus. Nggak kayak kakak nih, udah buluk, bau, jualan nasi lagi. Lazim, gini-gini dulu, kamu makan dari keringat kakak juga deh. Iya, tapi kan ada yang nggak minta. Ini kan kakak sendiri yang mau. Lagian ya, kalaupun sekarang ada yang nggak bakal minta. Soalnya apa? Gaji adek itu banyak. Tapi inget ya kak, gaji adek nggak akan adek kasih ke kakak sepeser pun. Nggak akan pokoknya. Iya deh, makasih kamu udah nganterin kakak sampai sini. Udah ya, cukup ya. Nggak usah bilang makasih-makasih. Pokoknya kakak harus introspeksi. Kakak itu bisanya cuma jadi beban. Jadi inget ya kak, mulai besok ada yang nggak mau jadi babu kakak lagi. Harus nganterin-nganterin. Nggak mau pokoknya. Udah ya, pokoknya terakhir ini aja ada yang nganterin kakak. Iya deh. Hati-hati. Ya sudah Pak Kevin, kalau misalkan Pak Kevin ini setuju akan bekerja sama dengan perusahaan saya, tolong apa yang saya sebutin tadi itu segera dipenuhi Pak. Karena saya ini juga ada feeling kerjasama ini akan berpotensi baik bagi kedua perusahaan kita. Ya bisa dikatakan ini sama-sama menguntungkan lah Pak. Siap Pak Danang. Nanti saya akan konfirmasi sama atasan saya. Saya bakal ngejelasin apa yang Pak Danang mau dan sebutkan barusan. Nanti saya sampaikan kepada atasan saya. Iya ya Pak Kevin, baik. Ya intinya semoga aja kalau misalkan kerjasama ini berjalan, perusahaan kita itu sama-sama mendapatkan keuntungan. Ya hitung-hitung biar tidak ada kekecewaan di antara kita berdua. Iya Pak Danang, saya juga berpikir seperti itu. Semoga saja kerjasama kita itu bisa membuat perusahaan kedua belah pihak ini sama-sama menjadi maju. Gitu Pak Danang. Iya ya Amin. Pak Kevin. Nanti urusan Pak Kevin itu saya percayakan semuanya sama Pak Kevin untuk menyampaikan sama Pak Buhari. Siap Pak Danang, Jadi laksanakan. bisa dikatakan meeting hari ini
sampai sini saja Pak. Siap. Nanti kita lanjut ketika Pak Kevin ini sudah setuju dan memenuhi apa yang saya sebut tadi. Baik Pak Danang, saya bakal mencegah kekecewaan ataupun kekecewaan pada kedua belah kita dengan menjaga hubungan kerjasama ini supaya berjalan dengan baik Pak Danang. Iya ya Pak Kevin, saya percaya kok sama Pak Kevin. Tenang Siap aja. Pak Danang. Terima kasih atas kepercayaan yang Pak Danang kasih. Iya Pak Kevin, sama-sama. Ya udah Pak Danang. Senang bekerja sama dengan Pak Danang. Iya ya Pak Kevin, kerjasama ini kan masih belum berjalan. Ya semoga aja ucapan Pak Kevin ini menjadi kenyataan barusan. Amin amin. Siap Pak Danang laksanakan. Ya udah Pak Danang, saya dengan rekan saya ini langsung mau kembali saja, pulang saja. Baik Pak Kevin. Kalau Pak Danang masih ada yang mau diucapkan ataupun disebutkan, nggak apa-apa Pak Danang. Mumpung saya masih ada di sini. Sudah Pak Kevin, saya rasa itu sudah cukup. Siap. Baik Pak. Ya udah Pak. Saya pamit dulu Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo. Iya Pak. Iya Pak. Mari Pak. Iya. Wah, semoga aja nantinya perusahaan Citra Abadi itu bisa memenuhi apa yang aku inginkan. Ya, hitung-hitung kan apa yang aku sebut tadi juga berpengaruh dengan potensi keuntungan perusahaan kita berdua. Semoga aja Pak Buhari nanti itu setuju. Amin. Ya sudah deh. Alhamdulillah meeting hari ini sudah terlaksana. Sekarang aku lanjut pulang. Apa ya? Mbak. Maaf sebelumnya. Mbaknya kenapa nangis? Nggak apa-apa kok Mas. Mas ngapain manggil saya? Mas mau beli dagangan saya. Enggak Mbak, soalnya saya barusan khawatir juga. Apa Mbak ini kena copet? Enggak kok Mas. Saya ada masalah keluarga. Makanya itu saya nangis. Tapi saya nggak kena copet kok Mas. Makasih Mas sudah nanyain keadaan saya. Iya Mbak, sama-sama. Soalnya tadi saya pikir mbaknya ini nangis karena kena copet ataupun kena palak Mbak. Tapi ngomong-ngomong, mbaknya ini jualan apa? Saya jualan nasi bungkus Mas. Ini saya lagi menjajakan keliling. Oh, gitu ya Mbak. Iya. Ini nasi apa aja Mbak? Ada nasi jagung sama nasi kuning Mas. Mbak, maaf sebelumnya. Ya, kalau saya nggak sopan bertanya seperti ini. Memangnya mbaknya ini ada masalah keluarga apa Mbak? Kok sepertinya mbaknya ini sedih banget saya liatin. Saya nggak tahu salah saya itu apa sama adik saya Mas. Saya juga nggak mau sebenarnya punya kehidupan kayak gini. Cuman kalau memang sudah takdir dari Allah, saya bisa apa? Loh. Maksudnya ngomong seperti itu kenapa Mbak? Mbak dijahatin sama adiknya gitu? Adik saya itu malu Mas, punya kakak seperti saya. Astagfirullahaladzim. Saya ini katanya beban buat keluarga, buat dia. Padahal saya nggak pernah mau membebani siapapun. Saya kerja kayak gini kan biar saya nggak membebani dia Mas. Tapi buat dia, karena kakaknya ini nggak sukses, nggak kerja kantoran, nggak berpendidikan tinggi, makanya saya ini dianggap beban. Oh, gitu Mbak. Ya Allah, yang sabar ya Mbak. Ya semua pasti mendapatkan jalan yang terbaik. Saya malah salut kok. Mbaknya perempuan masih muda, ya berani menjajakan dagangan seperti ini.
Kalau dilihat-lihat Mbak, memang banyak di sini pedagang asongan seperti Mbaknya. Cuman yang saya lihat orangnya nggak semudah Mbak. Jadi saya orang yang baru ketemu sama Mbak, saya bangga melihat Mbak ini punya semangat untuk mencari nafkah. Mungkin iya menurut Mas. Tapi menurut adik saya tuh malu-maluin Mas. Saya ini beban. Saya juga nggak mau Mas hidup seperti ini. Cuman kalau sudah takdirnya kayak gini, apa iya saya bisa memilih? Iya Mbak, saya tahu kok. Tapi ngomong-ngomong, emangnya adik Mbak itu bekerja apa? Kok sampai-sampai dia ngomong seperti itu sama Mbaknya? Iya Mas, dia bekerja Mas. Dia bekerja kantoran. Makanya itu dia seperti itu sama saya. Mungkin malu punya kakak yang seperti saya. Iya tapi nggak seharusnya juga kan Mbak. Dia itu seharusnya nggak ngomong seperti itu. Kan meskipun keadaan ini Mbak siapa namanya? Saya Devi Mas. Saya Danang. Ya meskipun keadaan Mbak Devi ini seperti ini hanya berjualan, seharusnya kan adik Mbak Devi itu bangga. Ya jangan malah mementingkan diri sendiri, mentang-mentang dia itu kerja di sebuah perusahaan, ya dia itu mau merendahkan Mbak seperti ini. Ya gak baik lah Mbak. Tapi saya salut sama Mbak Devi. Mbak Devi harus kuat ya, harus sabar. Nah, tapi ngomong-ngomong, ini nasinya berapaan? 6.000 Mas. Oh, 6.000. Wah, sangat terjangkau sekali ya. Tadi ada nasi jagung sama Nasi kuning Mas. nasi kuning. Oh, oke deh. Berarti kalau misal ini nasi jagung, Iya Mas, yang sebelah sini kalau memang mau nasi kuning. berarti totalnya ini 12.000 ya? Iya Mas. Ini Mbak Devi. Saya ada sedikit rezeki buat Mbak Devi. Loh. Ini saya bayar, kembaliannya ambil Mbak Devi aja. Loh. Semoga uang itu bisa membantu Loh. bikin Mbak Devi ini ceria ya. Loh jangan kayak gitu Mas. Saya ini nggak menjual kesedihan kok Mas. Oh, enggak Mas. Beneran, saya ini bukan. kasih kembalian. Saya niatnya beramal Mbak, karena dengan bertemu Mbak saya ini jadi ingat untuk beramal. Uang ini ikhlas untuk saya berikan sama Mbak Devi. Loh. Tolong diterima ya. Tapi Mas, Oh, enggak apa-apa. saya beneran nggak jual kesedihan Mas. Iya, saya tahu Mas Mbak. tanya makanya saya jawab. Iya. Mas, saya nggak perlu dikasihani, nggak apa-apa Oh, Mas. enggak apa-apa. Saya bukan mau kasihan sama Mbak Devi. Biar saya memberikan uang itu biar Mbak Devi ini nggak sedih, biar Mbak Devi semangat, ya. Tetapi Mas, Udah, nggak ini apa-apa kok. serius Mas. Iya serius Mbak Devi. Oh, makasih ya Mas. Makasih, semoga rezekinya sama Allah diganti yang berlipat-lipat ganda. Amin. Terima kasih banyak doanya. Begitu sebaliknya Mbak Devi ya. Iya Mas. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi selain kata makasih. Iya Mbak Devi. Mas, maaf. Bukannya saya nggak sopan. Cuman saya mau keliling-keliling dulu ya Mas. Oh gitu. Iya silakan. Berarti Mbak Devi ini setiap harinya berjualan di alun-alun seperti ini. Iya Mas, saya jualan di sini. Nah kan, nggak sedih lagi. Harus semangat ya Mbak Devi. Makasih ya Mas. Ya sama-sama. Ya Hati-hati udah ya Mbak kalau Devi. gitu, saya pergi dulu. Iya. Laris. Makasih banyak. Amin. Makasih banyak ya Mas. Ya sama-sama Mbak Devi. Permisi. Ya Allah, kasihan banget Mbak Devi itu. Tapi aku terima kasih ya Allah, hamba dipertemukan dengan orang seperti Mbak Devi itu. Kadang hamba juga lupa untuk bersyukur. Tapi semoga aja ya Mbak Devi, semoga masalah Mbak Devi bisa Mbak Devi lalui dengan ikhlas. Amin. Hikmah ini kemana ya? Kok masih belum sampai? Padahal ini sudah hampir jam 8.
Kalau semisal terlambat, aduh, bisa dimarahi atasan ini. Loh, ini dia. Bentar. Sayang, kamu udah nungguin dari tadi ya? Iya, kok kamu lama banget sih sayang? Iya sayang, maaf. Barusan aku lama, soalnya aku itu lagi antri BBM sayang. Oh gitu sayang, aku pikir kamu ini kemana? Udahlah sayang, gini aja, besok-besok kalau kerja aku jemput. Iya sayang. Cuman gimana ya sayang, kalau kamu harus jemput aku tiap hari, aku tuh malah nggak enak. Nanti jatuhnya aku ngerepotin kamu. Kok kamu punya pikiran kayak gitu? Aku ini kan ke pacar kamu sayang, kamu gak usah ngomong kayak gitu. Aku gak merasa direpotin. Cuman aku pengennya sayang, kita ini satu motor. Iya sayang, kamu tenang aja. Nanti deh kapan-kapan aku dijemput deh sama kamu. Tapi kalau untuk saat ini nggak apa-apa sayang. Soalnya kan aku masih bisa bawa motor sendiri. Kamu ini ada aja alasannya. Setiap aku bilang aku mau jemput kamu, kamu selalu alasan ini, alasan itu. Sayang, ya udah yuk. Ini kayaknya udah siang deh. Nanti kita terlambat ke kantor. Ini kita langsung berangkat aja yuk. Ya udah yuk. Aduh, kok dari tadi malam aku ini kepikiran sama Mbak Devi itu ya. Aku terngiang-ngiang dengan apa yang diucapkan sama adiknya itu. Kalau dia itu malu katanya punya kakak seperti Mbak Devi itu. Padahal secara kan Mbak Devi itu mencari nafkah. Mbak Devi itu mencari nafkah seperti itu pasti untuk keluarganya dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ya Allah, kenapa kok bisa aku kepikiran sama Mbak Devi itu? Apa aku samperin aja yang Mbak Devi itu, dan sekarang aku nggak usah pergi ke kantor. Lagian kan urusan meeting sudah aku serahkan sama Samsul, si Hikmah, dan si Agung. Iya deh. Jack! Iya bos. Jack, gini. Sekarang kamu nganterin aku ke alun-alun ya. Sekarang kita nggak usah pergi ke kantor. Ya bos. Ya udah, mobil sudah kamu siapkan. Udah bos. Ya udah, kita langsung berangkat. Ya bos. Aduh, akhirnya sampai juga sayang. Iya. Aduh, panas banget ya hari ini. Iya sayang. Banget. Sampai-sampai tenggorokan aku ini kering, Jul. Sama. Tapi alhamdulillah akhirnya meeting ini berjalan dengan lancar. Iya bener, alhamdulillah banget. Kalau kayak gini kan kerjaan kita udah beres, kita udah tenang. Iya bener. Siapa dulu? Nih, tadi yang ngomong Agung, ya kan? Ya tapi kan dibantu sama aku juga, Gung. Iya sayang, ini tuh kita semuanya kerja sama, bukan cuman kamu. Iya, kita kerja sama. Ya udah, aku itu mau nunggu di sana sayang. Nih, kamu beli minum. Sayang mau tunggu di sana. Iya, tenggorokan aku ini, aduh, haus banget, kering. Aku nitip ya Hikmah. Iya, tenang aja. Oh, Ini kan uangnya banyak, biar dibeliin pakai uang ini aja ya sayang. Numpang terus kamu. Ayo, tunggu sana. Ya udah, kamu beli minum ya. Iya, nanti aku nyusul ya. Oke. Aduh, kan kalau di sini enak, Cul. Nggak panas. Kalau di sana panas. Yang ada aku hitam, tambah hitam. Iya, Gung. Gak usah ngomong seperti itu. Kamu kan dari lahir emang hitam. Iya, maksud aku ini kan, kamu ini gimana sih? Masa iya aku mau tambah hitam?
Ya enggak lah, harus ngejaga tubuh aku, Col. Gimana sih? Ya untung aja Hikmah mau sama kamu. Iya Dilihat juga. apanya sih dari Manis. kamu? Aku manis, Col. Ngangenin orangnya, ya kan? Manis, manis dari mana, Gung? Kalau aku jadi cewek, gak bakalan mau sama kamu. Kamu ini bisa aja ya. Yang terpenting kan banyak uangnya. Ya, Sekarang, Sol, wanita itu gak lihat dari tampan, ganteng, bukan. Tapi dari uang. Ya bener sih. Kalau apa kata tampan, ganteng, akur, tapi gak punya uang, aduh, ditendang. kamu. Iya bener, Gung. Ada temen aku, namanya si Riko, orangnya ganteng. Ya, Tapi? tapi gak punya uang. Ya diputusin deh sama pacarnya. Kamu tahu sendiri kalau aku gimana? Gonta-ganti cewek, ya kan? Ya, mudah-mudahan si Hikmah gak tahu. Iya, bener-bener. Ya udah deh, mending kita sambil lalu nunggu si Hikmah main HP aja biar gak gabut. Ya, Gung. Nasi kuning, nasi jagung. Wah, itu ada mas-mas. Coba aja deh, aku tawarin jualan aku. Mungkin mereka belum makan dan mau beli dagangan aku. Kayaknya dia para pekerja deh. Biasanya kan kalau jam segini jam istirahat. Coba aja deh. Permisi, nasi mas. Oh, enggak, Pak. Nasi bungkus, ada Enggak, nasi sudah jagung. kenyang. Cantik, Col. Coba lihat. Penjual nasi tapi malah kayak gini orangnya. Gung, cantik banget. Ada nasi jagung, nasi kuning, mungkin mau. Oke, Mbak. Bakal saya beli. Tapi sebelum saya beli, pengen tahu nama mbaknya ini siapa. Oh, Maksudnya biar lebih akrab gitu. nama saya Devi mas. Devi. Samsul, Mbak. Devi. Gimana mas? Masnya mau beli berapa ini? Tapi tunggu dulu, Mbak. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Namanya Devi ya? Wah, namanya yang anggun seperti orangnya. Iya, Gung. Orangnya cantik banget. Kalau boleh tahu, mbaknya ini udah punya pacar atau belum? Kalau semisal belum, Mbak, nih pacaran sama Agung Mangkualam. Orangnya ganteng, cool, handsome, dan juga pekerja kantoran. Gajinya tuh besar, Mbak. Saya yakin kalau mbaknya gak punya pacar terus pacaran sama saya, mbaknya gak usah jualan nasi kayak gini. Tinggal duduk aja di rumah, duduk manis sambil ngerawat anak saya, Mbak. Iya, kan? bener, Mbak. Bentar, Mending Mas, sama ya. temen saya. Mau nasi kuning? Kalau mbaknya gak mau, ya sama saya aja, Mbak. Mau nasi kuning atau nasi jagung ya mas? Ya, Saya borong, Mbak. Semuanya saya borong. Cuman saya pengen ngobrol-ngobrol aja biar tambah deket gitu. Ya, intinya lah saya pengen kenal lebih jauh sama mbaknya gitu. Maaf mas, saya mau jualan. Kalau memang masih mau basa-basi, saya permisi pergi dulu ya. Iya, saya tahu, Mbak. Mbaknya mau jualan. Saya ini mau beli. Malahan ya, Mbak. Saya mau beli semuanya, mau borong. Soalnya mbaknya ini cantik banget. Mas, maaf, saya jualan. Kok mas malah nggak sopan kayak gini ngomongnya? Saya ini kan tanya, mas mau nasi jagung atau nasi kuning? Kok ngomongnya malah kemana-mana? Iya, habisnya mbaknya ini cantik, kayak bidadari. Saya aja ini, ya bisa dikatakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Apa ya mas? Kok mas malah ngomong kayak gitu? Mas, saya ini jualan loh mas. Saya juga nawarinnya baik-baik. Kok mas malah goda-goda kayak gitu sih? Itu nggak sopan ya? Aduh, udahlah, Mbak, gak usah jutek-jutek kayak gitu. Mbak, saya kasih tahu nih ya, di luar sana wanita-wanita ini selalu ngejar-ngejar saya, Mbak. Cuman saya tolak aja. Malahan nih, Mbak, mbaknya ini harus beruntung digoda sama saya. Mas, saya ini jualan loh. Saya ini nggak menawarkan diri saya menawarkan makanan yang saya jual. Gini, Mbak. Kalau mbaknya jadi pacarnya temen saya ini, mbaknya ini gak usah jualan. Kayak Bener. gitu, Mbak. Ya, tinggal duduk manis aja di rumah, Con. Bener. Maaf ya mas, kita ini baru kenal. Kok pembicaraan mas sudah, ya maaf ya, sudah kurang ajar kayak gini? Atau jangan-jangan mas ini memang kayak gitu ya orangnya? Saya ini nggak kurang ajar, Mbak. Saya ngomong ya apa adanya. Kalau mbaknya ini cantik, mbaknya kayak bidadari, lebih baik, Mbak. Daripada mbak capek-capek jualan nasi kayak gini, mending jadi pacar saya. Saya mending capek-capek deh mas jualan nasi keliling dunia sekalipun.
daripada saya harus pacaran sama orang nggak dikenal kayak Mas. Aduh, ya ini Mbak. aja Mas pertama kali ketemu saya, maaf ya, udah nggak sopan kayak gini. Apalagi sama perempuan-perempuan di luar sana. Loh, malahan perempuan-perempuan di luar sana, Mbak, itu selalu ngejar-ngejar saya, Mbak. Saya kesini naiknya motor Vespa Matic, Mbak. Itu ngejar-ngejar saya, Mbak. Cuman saya cuek aja, soalnya saya ini ya gak tertarik. Lah, ada wanita penjual nasi, saya malah tertarik. Ya seharusnya bersyukur dong mbaknya ini ya digoda sama saya. Gini aja deh, nih. Ya udah, mbaknya ini kan jualan nih. Saya mau beli nasinya mbak. Nasi apa tadi? Nasi kuning sama nasi jagung. Ya udah, dicampur aja nasi kuning sama nasi jagung. Saya mau beli. Ya udah ini. Enggak, pasti ada maunya. Mau apa? Mau minta nomor telepon saya? Nah, mbaknya tahu. Ya udah, gini aja. Nih, mbaknya catat sendiri Maaf, di saya sini. nggak punya HP, Mas. Saya ini orang miskin. Udah lah, Mbak, gak usah mahal-mahal jadi orang. Loh, Gini aja deh. Nggak, jadi Gimana sekarang mbaknya ikut saya? Kita ke counter kayak kita beli HP. Biar saya ini punya nomor handphone mbak. Mas, saya tahu Mas ini orang kaya. Kelihatan kok kalau orang kaya. Tapi ngerendahin perempuan nggak harus sampai segitunya. Kalau saya sudah bilang nggak mau, ya nggak mau, Mas. Loh, mbak, saya ini nggak mau merendahkan mbak. Saya ini mau menolong kehidupan mbak. Kalau mbak jadi pacar saya, otomatis nih mbak gak jualan nasi kayak gini lagi. Tapi maaf ya, Mas. Saya ini masih punya harga diri. Ya mungkin menurut Mas saya ini cuma perempuan miskin yang selalu butuh uang. Iya, saya memang butuh uang. Tapi enggak, saya nggak mau ngejual harga diri saya, ngerti? Loh, Mbak Devi, saya ini bukan merendahkan mbak. Saya ini, Mbak, serius, Mbak. Saya Permisi ya, Mas, permisi. Tunggu dulu, Mbak. Kurang ajar banget ya pegang-pegang. Mbak, saya ini mau beli nasi mbaknya. Saya borong. Gini aja deh, saya ambil satu, uangnya 50.000, kembaliannya ambil aja, Mbak. Saya mau minta nomor HP mbak. Saya kan sudah bilang, Mas, saya perempuan miskin, nggak punya HP. Gak apa-apa, meskipun mbaknya miskin. Nanti, Mbak, setelah mbak jadi pacar saya, kehidupan mbak bakal berubah. Bakal jadi orang kaya. Nggak Saya usah, pekerja Mas. kantoran. Saya lebih baik kayak gini aja, alhamdulillah. Udah ya, Mas ya, Mbak. udah ya. Saya Nih, ini mau jual. Saya kasih tahu aja, Mbak. Gaji saya ini, Mbak, 5 juta, Mbak. 1 bulan. Bayangkan, 4 juta dipegang Mbak, 1 juta dipegang saya. Waduh, Mbak tinggal gini-gini, kipas-kipasan di rumah. Oh, nggak usah lebay-lebay, Mas. Udah ya, Mas. Ini mau beli atau enggak? Kalau Mas. mbaknya gak mau sama teman saya, sama saya aja, Mbak. Tapi dia masih di bawah. Sayang, restorannya tutup. Aku belikan minum aja Dehi, nih. Hah? Loh. Sayang. Apaan sih? Loh, Dehi, Pak. Loh. Kok manggil sayang sama ini? Orang ini? Kamu kenal, Hikmah? Kenal. Enggak kenal. Oh, emangnya perempuan ini kenapa, sayang? Enggak kenal. Apa jangan-jangan dia ini nawarin dagangannya ya sama kamu terus genit-genit gitu sama kamu? Iya. Dia ngegoda aku, sayang. Iya, benar. Enggak, sumpah demi Allah dia. Padahal aku udah bilang kalau aku ini, oh, Pak, jangan pegang-pegang. Aku ini udah punya pacar. Mas, jangan kurang ajar kamu ya. Laki-laki tapi mulutnya dibolak-balik. Dia hikmahnya adik saya ya. Hah? Jadi saya nggak mungkin ya mau bohong sama adik saya. Sayang. Enggak deh, sumpah demi Allah. Kakak kamu. Oh iya deh, aku akuin dia tuh kakak aku. Ini kakak kamu. Kakak ini apa-apaan sih? Kakak itu benar-benar kurang ajar ya jadi perempuan. Dia itu pacar adik, Kak. Ngapain kakak goda-goda? Enggak deh, sumpah demi Allah. Yang ada malah laki-laki ini yang ngegoda kakak. Astagfirullahaladzim. Lebih baik kamu nggak usah sama laki-laki ini. Kak, enak aja ya kakak nuduh-nuduh kayak gitu. Pacar adik udah setia orangnya, Kak. Gak mungkin dia itu goda-goda kakak. Apalagi kakak cuma kayak gini, cuma penjual nasi. Kakak ini maunya apa sih, Kak? Adik tuh kurang baik gimana sama kakak? Emang bener ya? Seharusnya, Kak, dari awal kakak tuh nggak usah lahir ke dunia ini. Astagfirullahaladzim, Dek. Bisa-bisanya kamu lebih percaya sama orang lain daripada sama kakak. Dek, nggak mungkin kakak ini jualan terus goda-goda orang. Buat apa? Tapi asal kamu tahu ya, laki-laki ini memang nggak benar. Kamu harusnya putus sama orang ini. Apa, Kak? Putus kata kakak. Kakak tuh nggak usah ngatur-ngatur adik ya, Kak. Kan Ade udah bilang dari tadi, kakak tuh seharusnya nggak usah lahir ke dunia ini. Ingat ya, Kak, Ade nggak bakal putus sama pacar Ade. Karena kalau Ade putus, kakak pasti nanti godain pacar Ade, kan? Astagfirullahaladzim, Dek. Bisa-bisanya kamu bilang kayak gitu. Terserah kamu mau percaya sama kakak atau enggak. Tapi kakak kasih tahu sama kamu ya, laki-laki ini nggak baik buat kamu. Udahlah, Kak, kakak itu jangan sok tahu. Nggak usah bilang Mas Agung tuh nggak baik buat Ade. Yang nggak baik buat Ade dan keluarga
keluarga itu kakak. Karena selama ini kakak tuh bisanya cuma jadi benalu, cuma jadi beban, nggak pernah berguna buat keluarga. Sayang, kok bisa sih kamu punya kakak ya seperti Mbak Devi ini? Ya kalau aku boleh minta, aku nggak mau punya kakak kayak dia sayang. Karena aku tadi juga bilang seharusnya dia itu nggak lahir ke dunia. Ya Allah, Dek. Tega banget ya. Mulut kamu bilang kayak gitu sama kakak. Kakak ini punya salah apa? Kalau kamu nganggap kakak ini beban apa, Dek? Kakak nggak pernah minta makan, kakak nggak pernah minta apa-apa sama kamu. Kak, apa kakak ini nggak sadar kak? Selama ini kakak itu malu-maluin keluarga. Lihat nih, aku kerja kantoran, kakak cuma jualan nasi kayak gitu. Astagfirullahaladzim, Dek. Pasti kakak tumpah semua. Ya udah deh, biarin aja, biar kakak sekalian gak usah jualan. Karena apa? Ade tuh malu, Ade malu banget punya kakak yang cuma jualan nasi. Sayang, Astagfirullahaladzim, Dek. Istighfar kamu, Dek. untung aja sayang. Ya Allah. Teman-teman yang lain gak ikut kita. Kalau semisal ikut kita, bisa-bisa tahu kalau kamu ini punya kakak yang ya penjual nasi kayak gini. Dek, kamu sayang. Kamu malu punya kakak yang kerja halal kayak gini. Kamu malu. Ya iyalah kak, malu. Sekarang lihat aja kak, Ade itu kerjanya kantoran, kerja di perusahaan elit. Kalau misalkan teman-teman Ade tahu Ade punya kakak seorang penjual nasi, mau ditaruh di mana muka Ade? Udah ya kak, mulai sekarang kayaknya kita berdua harus putus hubungan deh kak. Nggak usah ada saudara-saudara di antara kita. Anggap aja darah yang mengalir di antara aku sama kakak itu beda. Pokoknya kita bukan terlahir dari orang tua yang sama. Ingat ya kak, Ade nggak mau punya kakak seperti kamu. Istighfar, Dek. Istighfar kamu. Semua yang ada di dunia ini, pangkat kamu, jabatan kamu, titel dalam kehidupan kamu, semua ini cuma titipan. Nanti kamu mati juga kamu nggak bawa apa-apa. Jadi buat apa kamu sombongin semua ini, Dek? Oh, ya nggak apa-apa dong kak. Lagian ya kak, yang ada sombongin dari tadi itu emang punya adik. Kalau kakak mau sombong, kakak punya apa? Hah? Kakak nggak bisa apa-apa kan? Bisanya cuma jadi beban. Iya, Dek. Kakak tahu kakak ini nggak punya apa-apa buat dibanggain. Tapi, Dek, semisal di kehidupan ya selanjutnya atau di kehidupan nanti kakak ini bisa jadi orang sukses, kakak nggak mungkin kayak kamu. Aduh kak, mimpi ya. Kalau kakak pengennya hidupnya kayak adik, nggak mungkin kak. Karena apa? Dari kecil kakak emang bodoh. Lulus sekolah aja, ya nggak lulus. Kak, sekarang gini aja ya kak. Kalau kakak tuh pengen hidupnya kayak adik, kakak tuh harus pintar. Astagfirullahaladzim. Bukannya kakak udah jelasin sama kamu, kakak sekolah sampai SMP itu biar kamu bisa makan. Nggak usah ya bawa-bawa nama adek. Sekarang gini aja kak, kalau emang kakak pinter ya, kakak itu nggak usah jualan nasi, pacaran kayak sama om-om, sama yang orang kaya gitu, ambil uangnya, bukan malah kayak gini. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, om-om juga nggak mau sama orang seperti kakak, udah buluk, bau lagi. Astagfirullahaladzim, Dek. Istighfar kamu. Berarti secara nggak langsung kakak kamu yang kayak gini itu malu-maluin dibanding kakak harus jual harga diri kakak. Kamu lebih bangga punya kakak kayak gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting punya uang daripada kayak kakak nggak punya uang. Ya punya sih, tapi uangnya recehan kan. Oh bener-bener ya, Dek, keterlaluan banget. Astagfirullahaladzim, kamu bener-bener berubah. Kamu udah nggak sama kayak Hikmah yang dulu. Kak, Ade tuh nggak pernah berubah ya. Ade emang kayak gini dari dulu. Kakak nih yang kayak gini, udah hidupnya kayak gini terus. Ade tuh bosan sebenarnya lihat kakak terus ya. Kak, inget ya apa kata adek tadi? Adek kan bilang, pokoknya kita nggak usah saudara-saudara lagi. Adek itu bukan adeknya kakak, kakak juga bukan kakaknya adek. Sekarang gini aja ya, mulai sekarang kakak nggak usah balik-balik ke rumah. Adek juga yakin kok ayah sama ibu sebenarnya nyesel punya anak kayak kakak. Ya Allah, Dek, istighfar kamu istighfar. Semuanya ini cuma titipan. Kalau Allah ambil, semuanya bakal hilang, Dek. Nggak akan ya. Dek, harta itu bisa kapan aja hilang dari hidup kamu. Tapi yang namanya keluarga, sampai kapanpun bakal ada di belakang kamu. Aduh, terus kakak pengennya Ade tuh nyembah-nyembah sama kakak, harus hormat gitu. Enggak ya, nggak mau Ade. Sayang, udah mending ngusir aja kakak kamu ini. Lagian kan bukan kakak kamu lagi sekarang. Ya Iya sayang. keterlaluan banget, Dek. Kakak yang keterlaluan. Kakak kan udah goda-goda pacar Ade. Sekarang gini aja kak, pokoknya ya nggak usah kakak tuh balik-balik ke rumah lagi. Pokoknya kita bukan saudara dan ayah ibu juga bukan orang tua kakak. Udah, mending kakak pergi dari sini. Pergi. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan kalian ini? Bos. Astagfirullahaladzim, Dek. Ini Hikmah,
Pak. Apa-apaan kamu ini melakukan kekerasan? Hah? Ini orang ini barusan mau mencuri tas saya, Pak. Tas saya mau diambil. Iya bener Pak. Terus Hikmah ini bela diri, makanya sampai ngedorong orang itu. Dek, kamu jahat banget. Apa? Apaan sih? Mas Danang. Tunggu. Mbak Devi barusan bilang Dek sama Hikmah. Loh, Dia adik saya, Mas. Enggak, Pak, bukan, Pak. Bukan. Saya enggak pernah punya kakak yang orang miskin kayak gini, Pak. Hikmah. Saya kenal dengan Mbak Devi kemarin. Dan Mbak Devi juga bilang kalau dia itu selalu direndahkan sama adiknya. Apa jangan-jangan bener kamu adiknya? Enggak kok, Pak. Saya bukan adiknya orang itu, Pak. Mungkin orang itu lagi stres, Pak, atau gila. Mungkin dia kehilangan adiknya. Jadi ya menganggap saya ini adiknya, Pak. Astagfirullahaladzim, Dek. Kamu benar-benar keterlaluan ya. Kakak tahu kamu memang nggak mau punya kakak seperti kakak. Kakak ini hina di mata kamu. Tapi Dek, bisa-bisanya kamu bilang kakak ini orang gila dan ngaku-ngaku kamu sebagai adik kakak. Dimanapun, kamu ini memang tetap adik kakak. Hikmah, sekarang kamu jujur. Ini kakak kamu atau bukan? Enggak, Pak. Dia itu bukan kakak saya, Pak. Keluarga saya itu keluarga yang bukan orang rendahan, Pak. Dia kan cuma penjual nasi, Pak. Masa iya kakak saya? Mungkin kalian semua ini mau sadar. Astagfirullahaladzim. Silakan jujur. Iya bos. Sebenarnya Mbak Devi itu memang bener kakaknya si Hikmah. Cuman bos, si Mbak Devi itu selalu bikin malu, terus beban di keluarga. Mas, Gung, sekarang gini ya, Gung. Aku tahu Mbak Devi ini seperti apa orangnya. Kemarin pun aku juga ketemu sama dia. Dia penjual nasi kan? Iya bos. Mbak Devi hari ini nggak jualan. nasi saya dibuang sama adik saya, Mas. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan kamu, Hikmah? Iya, Pak. Dan lebih parahnya lagi, Mas. Saya difitnah sama orang ini. Adik saya marah karena pacarnya digoda sama saya. Padahal demi Allah saya nggak pernah godain orang ini. Siapa? Orang ini yang godain saya, Mas. Orang ini? Iya, sama orang itu, Mas. Apa-apaan kamu ini? Hah? Apa-apaan kamu, Gung? Sekarang kamu jujur sama adik aku, jujur. Aku godain kamu apa enggak? Gung, kamu jangan menyalahkan orang lain atas kesalahan kamu sendiri ya, Gung. Iya bos. Kurang ajar banget kamu jadi laki-laki. Habisnya. Aku datang ke sini ini karena aku kepikiran sama Mbak Devi. Kemarin dia tuh cerita sama aku, dia itu tidak pernah dihargai sama adiknya. Aku nggak nyangka ya, Hikmah. Ternyata karyawan aku yang bertingkah laku seperti ini. Pak, saya minta maaf, Pak. Oh. Saya Iya Kok bos. kamu malah minta maaf sama aku? Hikmah, asalkan kamu tahu ya, kalau misalkan kamu ini nggak bekerja sama aku, mungkin perilaku kamu bakal tetap sama kamu. Sekarang pikir ya, Hikmah. Kalau misalkan kamu ini posisinya ada di kakak kamu terima atau enggak? Kurang ajar banget kalian. Kamu juga, Gung. Apaan kamu ini? Iya, Terus Mbak Bos. Devi barusan bilang karena pacarnya. Oh, kalian ini berdua pacaran? Oh iya bos. Tapi saya di kantor profesional kok bos. Aduh bos, kamu pikir itu perusahaan bapak kamu? Ingat, kamu dulu hampir gak aku terima. Kamu ngemis-ngemis. Iya bos. Saya minta maaf sekali lagi bos. Minta maaf kata kamu. Sakit hati Mbak Devi bisa aku rasakan, Gung. Kok kamu malah enteng banget mulutnya ngomong seperti itu? Mau fitnah Mbak Devi yang tidak-tidak. Mau kamu apa sih? Kamu juga Hikmah. Seharusnya kamu ini bangga punya kakak seperti Mbak Devi ini. Dia sudah menyingkirkan rasa malunya untuk berjualan nasi seperti itu. Nasinya malah kamu buang. Kamu sudah ngerasa hebat. Kamu ini masih butuh sama orang lain. Kurang ajar banget. Kamu juga Samsul. Iya bos. Saya minta Apa-apaan kamu ini?
Oh, Pak, saya minta maaf, Pak. Kalian berdua sebagai laki-laki harus tahu diri, tahu malu jadi orang. Udah ya? Mulai detik ini, kalian bertiga aku pecat. Aduh bos. Jangan, Bos. Pak, jangan kayak gitu dong, Pak. Pak, ini Nggak kan peduli, aku nggak peduli. Pak, lagian kan kakak saya ini bukan siapa-siapa Pak Danang. Aku Ngapain tahu, Pak Danang sampai aku segitunya? tahu. Udah kamu minta maaf sama kakaknya. Oh, Kak, Udah, diam. Ade minta maaf Kak Devi, Ade nggak mau dipecat, Kak. Bilang diam. Iya bos. Kamu kalau misalkan sudah dipecat sekarang minta maaf. Sekarang kalian bertiga malah mohon sama aku. Kalian pikir aku bisa terpengaruh atas minta maaf kalian itu? Enggak. Pak, Dan asal kamu tahu ya, sebagai ganti kamu di perusahaan, kakak kamu yang akan menggantikan posisi kamu. Ngerti nggak? Loh, oh, Pak, tapi kakak saya itu cuma lulusan SMP, Pak. Nggak peduli. Kalau misalkan aku ini mengharuskan Mbak Devi ini untuk kuliah Tapi ataupun sekolah, aku bakal membiayainya. Kak Devi, Tapi, bujuk ke bos kita, Kak. Pak. Kita ini gak dipecat, aduh. Bos, semua ini kesalahan Agni sama Hikmah, Bos. Tetap kamu yang ikut campur. Gak usah pura-pura bodoh kamu ini. Pak, saya minta maaf Pak Danang. Bos. Udah Mbak Devi. Bos, kasih kesempatan untuk kita, bos. Mbak Devi nggak perlu khawatir. Biar saya ini menanggung semua Mbak Devi. Baik dari pekerjaan, perekonomian saya menanggung. Nggak apa-apa Mbak Devi. Tapi apa ini nggak berlebihan, Mas Danang? Enggak Mbak Devi. Bener, Mas, ini cuma lulusan SMP. Nggak apa-apa Mbak Devi. Biar adik Mbak Devi ini tahu malu. Dia sudah merendahkan orang seperti Mbak Devi, tapi sekarang Mbak Devi akan saya angkat derajatnya. Insya Allah Mbak Devi. Ya Allah. Makasih banyak ya, Mas. Kak, sekarang nasib Ade gimana, Kak? Kamu itu nggak usah nangis kayak gitu kamu ini. Makasih banyak ya, Mas Danang. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi selain makasih sama Mas Danang. Iya Mbak Devi. Dek, kakak kan udah bilang semua ini cuma titipan. Semua ini bisa kapan aja diambil. Jadi kamu nggak perlu sombong. Iya, Kak. Pak, Jack. Ya bos. Tolong ambil nasi itu di bawah. Ya bos. Pak, ini saya beneran dipecat, Pak. Iya, kenapa? Bos. Kenapa? Nanti sampai rumahnya kamu mau marah-marah sama kakak kamu. Silakan marah-marah. Bos, Enggak, Pak. kasih kesempatan buat saya, bos. Gak ada. Saya rela, bos, putusin Hikmah, bos. Gak ada. Ya udah Mbak Dev. Kalau kayak gitu lebih baik Mbak Devi ke saya kantor biar nanti saya kasih tahu tata cara kerjanya Mbak Devi ini seperti apa. Ini beneran, Bos. Iya beneran. Alhamdulillah. Bos kan. Ya Allah. Makasih, Mas Aku nggak Danang. mau ngelihat wajah kalian bertiga lagi di perusahaan. Ngerti kan? Pak. Pak Danang. Kakak. Mari Mbak Devi. Iya, Mas Danang. Mas Danang, maaf sebelumnya. Ini Mas Danang apa serius mau nge-save pekerjaan sampai Mas Danang pecat adik saya, Mas? Ya, saya serius. Ya hitung-hitung biar mereka bertiga itu bisa belajar dari kesalahan ini. Ya Allah. Dari cerita apa yang disampaikan Mbak Devi kemarin, saya ini sampai kantor ini kepikiran, makanya saya datang ke sini. Nggak taunya ada kejadian seperti ini. Mas Danang. Mereka bertiga itu, ya saya suruh untuk meeting, kok mereka ini ya menghina Mbak Devi seperti itu. Jadi Mas Danang kesini ini buat nemuin saya, Mas. Iya benar. Ya Allah. Nah, ya sudah kalau kayak gitu lebih baik kita bincang-bincang di kantor aja yuk. Iya, Mas. Sekali lagi makasih banyak ya, Mas Danang. Ya sama-sama. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Devi sudah punya pacar atau belum? Pacar? Belum, Mas. Kenapa ya, Mas? Oh nggak apa-apa kok, kita cuma kepo aja. Mari. Iya. Permisi. Pulang Jack. Ya bos. Kak. Bos, Ade minta maaf, Kak. Kak Devi. ini gimana Gung kalau kita dipecat?
Iya, aku juga gak tahu. Kemana nanya sama aku sih, Col? Semua ini gara-gara kamu. Loh, Kamu kan tadi menggoda Mbak Devi itu. Sayang, kamu tuh benar-benar kurang ajar ya. Kamu bilang kakak aku yang menggoda kamu. Ternyata kamu yang goda. Kamu tuh benar-benar laki-laki nggak tahu diri. Dasar playboy kamu itu. ini bukan cuma aku yang salah. Tapi kamu juga salah, sayang. Kamu sudah menghina kakak kamu sendiri. Kamu bilang kita udah gak saudara lagi. Ya, itu kan aku emosi gara-gara kamu. Kamu bilang kakak aku menggoda kamu. Ternyata kamu yang godain. Udah, jangan tekan di sini. Terus ini gimana? Kita ini dipecat. Col, kamu gak usah marah-marah ya, Col. Kamu juga nggoda Mbak Devi tadi. Gong, aku ini kehilangan pekerjaan. Padahal kamu udah punya istri. Loh, Aku kamu kasih ini tahu ya. pacar. Aku kasih tahu sama Mbak Ana kalau kamu ini selingkuh. Kamu apa-apaan sih, Gong? Udah, nggak usah teriak-teriak di sini. Sekarang ini kita harus mikirin gimana caranya kita minta maaf sama Pak Danang biar kita nggak dipecat. Ya kamu minta maaf tuh sama mbak kamu. Gini aja deh. Kamu minta maaf sama Kak Devi. Aku juga minta maaf. Kita mohon-mohon, kita sujud biar Kak Devi ini bisa membujuk bos. Iya sayang. Ya udah, mending kita pulang. Ayo.